Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, apakah ada di antara kalian yang mendoakan anak tetanggamu atau anak saudaramu supaya menjadi imam, bruder, atau suster? Enggak ada. Ada yang mendoakan dan minta untuk anaknya bisa menjadi imam, bruder, atau suster? Ada? Tidak. Aneh kan? Doanya untuk orang lain supaya mereka masuk, tetapi untuk anaknya sendiri jangan. Ya. Menarik untuk kita kadang-kadang. Inilah keegoisan kita. Ya. Tuhan kasih aja yang lain lah, anakku jangan. Kadang merasa apa? Anaknya belum pantas, belum bisa, dan sebagainya. Namun mari kita melihat Yesus hari ini memanggil 12 rasul bukanlah orang-orang yang istimewa, bukanlah orang-orang yang berpendidikan tinggi, bukan pula sebagai orang yang punya pengetahuan luar biasa, ya. Tetapi di bidangnya iya, sebagai penjala ikan, untuk pelaut iya, mereka tahu secara baik. Tetapi setiap kali Yesus memanggil orang, selalu menjadikannya dan membuatnya sebagai yang terbaik. Ya. Jadi tadi dalam bacaan atau dalam kata pembuka telah disampaikan, kita adalah orang-orang pilihan. Lalu pertanyaannya, apakah kalian merasa sebagai orang yang terpilih? Anda terpilih nggak? Iya, oke. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan ya, ada yang ragu-ragu. Karena mungkin akan melihat dirinya sendiri, apakah aku sudah memberikan yang terbaik kalau aku sebagai orang pilihan? Dan apakah aku juga sudah hidup menjadi dan semakin lebih baik daripada ketika aku dipilih? Saudara-saudariku yang terkasih, melalui 3 bacaan hari ini yang kita dengar bersama, kita melihat bagaimana proses Allah memanggil. Ya. Dalam bacaan pertama, kitab Keluaran, di mana Allah mendampingi dan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita pun sama, dituntun dan didampingi oleh Allah. Dalam bacaan kedua, Paulus meyakinkan untuk kita semua bahwa Yesus telah mati untuk kita sebelum kita menjadi baik. Kita masih sebagai orang berdosa, Yesus telah mati untuk kita. Artinya apa? Kita telah diselamatkan. Dan proses berikutnya, setelah dituntun, diselamatkan, lalu apa? Diutus. Kita diutus untuk keluar. Apa yang sudah aku rasakan, apa yang sudah aku alami, mari bagikan. Namun kembali, kadang-kadang kita merasa, aduh aku nggak mampu, aku nggak bisa. Aku nggak tahu apa-apa, aku nggak hafal kitab suci. Siapa yang suruh hafalin kitab suci? Yang utama adalah bagaimana ketika kita membaca kitab suci, meskipun hanya 1-2 ayat yang kita pahami, kita melakukannya. Mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar pengetahuan, namun kita laksanakan itu di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, menarik apa yang Yesus katakan. Kamu kuutus, ya, tetapi jangan menyibukkan diri, memberatkan diri dengan aneka hal. Batasannya jelas, kamu ke tempat ini ya, nggak usah kemana-mana. Ya. Kamu nggak usah kemana-mana. Lakukan ini, menyembuhkan, ya, mendoakan mereka. Namun mari kita melihat
Apakah kita akan bisa menemukan penyakit kusta di dalam dunia kita saat ini? Mungkin tidak secara kasat mata. Namun penyakit-penyakit kita yang mungkin akan banyak kita temukan adalah ketika masing-masing kita merasa tidak diterima dan ditolak oleh orang lain. Ini sebuah penyakit. Ya. Apakah aku bisa menerima saudaraku? Apakah aku bisa menerima orang yang duduk di sebelahku dengan baik? Ataukah aku menolak dia? Oh, aku nggak kenal kok. Mari kita belajar dari anak kecil. Kalau Anda pernah ke dokter membawa anak-anakmu, ya, mereka tidak saling kenal, tetapi mereka bisa bermain bersama. Mereka bisa ngobrol bareng. Entah bahasanya apa. Kadang-kadang mereka belum bisa berkata secara baik, tetapi mereka bisa duduk, kadang-kadang duduk bersama dan bermain bersama. Inilah bahasa yang Tuhan pakai, yang kita semua bisa mengerti dan kita semua bisa memahami. Bahasa apa? Bahasa kasih. Anak kecil belum berbicara. Kalau kita benar-benar menunjukkan kasih kita secara murni, secara kesungguhan kita, dia akan menerima kita dengan nyaman. Tetapi kalau kita hanya pura-pura sayang, anak ini akan nangis kalau kita pegang. Maka anak sangat merasakan kepekaan ini. Mari kita belajar dari anak-anak kepekaannya. Namun kita juga berani belajar dari Yesus sendiri. Yang Yesus mengajarkan kepada kita dan meminta kepada kita, aku tidak memintamu menjadi sempurna baru kuutus dia. Aku memilih kamu dalam segala kekuranganmu, dalam segala ketidakmampuanmu. Namun ketika aku sudah memilih kamu, aku akan memampukan engkau. Aku akan memberikan kepadamu kekuatan, kemungkinan untuk apapun mengatasi segala rintangan yang ada. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita sudah diberi jaminan yang demikian, ngapain masih menolak? Ngapain masih menolak? Jaminan Allah sungguh luar biasa. Mari kita persembahkan. Saya mengajak, doakan anakmu. Doakan anakmu. Kalau memang Tuhan memanggil, dia akan dipakai. Tetapi kalau Tuhan belum, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau engkau sebagai penghalang, nggak akan menang sama Tuhan. Ya, saya katakan nggak akan menang sama Tuhan. Tuhan akan menang. Tuhan akan tetap memakai anakmu sebagaimana yang Ia kehendaki. Dan juga kepada kita, ayo terlibat dalam kehidupan di komunitas. Jangan hanya minta dilayani, tetapi jadilah pelayan-pelayan. Mulailah dari keluargamu. Supaya apa? Kita yang sudah merasakan cinta Tuhan dalam kehidupan kita, kita tahu bagaimana dicintai, kita juga akan tahu bagaimana mencintai Tuhan sendiri melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerjanya, agar kasih Allah terpancar untuk semua orang. Amin.